ya. Nah, ini sikap salah kirim, ya, karena udah ketahuan dia udah ngetik, udah apa gitu kan, ya. Nah, tapi ini perilaku salah kirim. Gitu. Tapi kalau sikap berarti dia belum chat, belum salah kirim, tapi masih dalam diri dia mau menyampaikan apa ke temennya, misalkan. Ya. Nah, itu sikap. Ya. Jadi sikap itu ranahnya masih dalam diri individu, masih dalam apa ya, pemikiran kita, masih dalam kognitif kita, tapi itu bisa jadi orang lain belum tahu. Ya. Nah, kapan dia menjadi perilaku di saat udah ada bentuk kegiatannya, ya. Oke, kita tahu misalnya Khairul mencontek dari apa? Matanya ngelihat ke kanan gitu kan pas ujian. Terus dia berkomunikasi sambil bertanya, saya mendengar. Itu perilaku mencontek. Tapi kalau dia sikap mencontek, berarti dia udah punya niat mau mencontek, tapi dia matanya belum melihat ke kanan, dia belum manggil temannya, ya, dia belum bertanya secara langsung gitu kan. Nah, itu sikap, ya. Jadi perbedaannya adalah di saat sikap bisa jadi orang lain belum mengetahui, cuma diri kita yang tahu. Tapi kalau perilaku itu bisa diobservasi, bisa dilihat bentuk kegiatan. Ya, gitu. Nah, itu sikap dan perilaku. Tapi dua-duanya saling berhubungan. Jadi kadang di saat orang punya sikap dan dimunculkan dalam bentuk perilaku, nah jadinya perilaku deh. Ya, dimunculkan dalam bentuk kegiatan, suatu gerakan, suatu respon, nah, itu perilaku. Tapi kalau dia baru berpikir, nggak jadi, mau nyontek tapi nggak jadi, udah tetap ngerjain lagi, berarti baru ranah pada ranah sikap gitu. Jadi belum bentuk perilaku. Nah, oke. Itu sekilas tentang perbedaan sikap dan perilaku. Nah, jadi ini definisi aja, kalian bisa baca dari Louis Thurston, terus ada Lapierre. Louis Thurston merupakan satu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan mendukung atau memihak, ya. Nah, ini kenapa si Thurston itu berpendapat seperti ini? Karena memang dia ahli dalam hal statistik, ya. Jadi definisi dia terhadap sikap itu statistik banget lah bahasa. Jadi sikap memang suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan, aku setuju atau enggak, aku senang atau enggak. Nah, itu menurut Thurston. Ya. Nah, kalau si Lapierre di sini dia bilang bahwa sikap adalah suatu pola perilaku, tendensi, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial. Oke, bentar ya, saya izin kamar mandi bentar. Oke, ya. Jadi Lapierre ini bahasanya lebih sophisticated ya. Jadi tinggi banget bahasa. Dia bilang bahwa suatu pola perilaku, tendensi, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial. Oke, kita lanjut. Nah, terus juga ada Secord dan Beckman. Nah, ini dia bilang bahwa sikap merupakan keteraturan dalam hal afeksi, kognisi, fonasi seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitar.
Jadi dia melihat sikap merupakan suatu pola yang teratur yang ada dalam afektif. Ya, afektif itu rasa sisi emosional, perasaan kita, ya, kognisi, pemikiran kita, dan konasi. Konasi itu bentuk uh, uh, kegiatan atau tingkah laku kita, ya, terhadap aspek di lingkungan sekitar. Ya, jadi kalau kita di teman-teman mahasiswa di psikologi, kita kata-kata afektif, kognitif, konasi atau psikomotor, nah itu biasanya udah tahu itu definisi ranahnya apa, ya. Jadi kalau afeksi itu adalah sisi perasaan, ya. Kognisi itu kognitif, ya. Konasi itu bentuk perilaku. Oke, lalu Azwar ini ngasih tahu juga bahwa sikap adalah respon terhadap stimuli yang sudah dikondisikan. Ya, jadi respon terhadap stimulus yang sudah dikondisikan, yang sudah kita terima, yang sudah kita terjemahkan. Ya. Nah, itu menurut Azwar. Nah, jadi keempat ahli ini, terutama si Toulstone sama Azwar, nah itu kalau kita simpulkan memang melihat sikap itu ranahnya dalam diri kita, ya, tapi belum muncul dalam bentuk perilaku, ya. Makanya di situ saya simpulkan apa bedanya sikap dan perilaku di saat awal-awal kita materi tadi, ya. Oke. Jadi terkait definisi dan bedanya sikap sama perilaku, ada pertanyaan dulu? Ya, jadi kalau dari sudut pandang psikologi, kalau kita tanya sikapmu terhadap ini apa sih? Nah, jadi sebenarnya harusnya respon atau perilaku kamu terhadap ini itu apa? Gitu misalnya, misalnya kamu diminta untuk ayo dong tunjukin sikap kamu. Sebenarnya itu salah, ya. Misalnya kalian ngobrol atau berdebat sama pasangan atau sama pacar kalian, terus kalian ya kamu harus nunjukin lah sikap kamu seperti apa. Sikap itu apa? Berarti kalau yang ditunjukkan itu bentuknya perilaku, nah itu berarti harusnya perilaku. Ya, sebuah kegiatan atau tindakan, nah itu perilaku. Tapi kalau sikap itu biasanya ranahnya ya cuma kita sendiri yang tahu. Ya, jadi kita senang atau enggak, kita setuju atau enggak. Nah, di saat kita sampaikan kata-kata, oh saya nggak setuju dengan ini karena apa, nah itu udah mulai mengarah kepada perilaku. Ya, gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita lihat definisi dan lain sebagainya, kita bisa, ya ada beberapa mispenggunaan kata-kata kalau kita lihat dari dasar ilmu. Sama halnya dengan yang paling kelihatan juga, misalnya kalian bilang lagi emosi nih, ya. Tapi kalau dalam pembicaraan sehari-hari, emosi itu ya definisinya atau kecenderungannya adalah rasa marah, kan. Tapi kalau kita membahas dari ilmu psikologi, ya emosi itu ya netral. Nah, tinggal jenis emosinya apa? Emosi marah, emosi sedih, emosi bahagia, emosi kaget. Nah, ya, balik lagi ke konteksnya. Oke, terkait sikap berarti ada pertanyaan, ya. Kita lanjut. Sikap, nilai, dan opini. Ini juga saling terkait. Jadi nilai itu merupakan sesuatu yang menjadi keyakinan lebih dalam dan stabil dalam kehidupan pribadi manusia.
Oke, sebentar, internet saya nggak stabil. If kita, ya, kan ada tuh kata-kata nilai-nilai di masyarakat, ya, nilai-nilai yang kita anut, ya. Jadi misalnya ada seseorang gitu kan, misalnya orang-orang Indonesia gitu ya, terus dia Islam misalnya agamanya, terus tiba-tiba di bulan puasa gitu dia makan di tengah hari, atau misalnya bukan bulan puasa, misalnya ada Pak, kita tahu agamanya Islam atau public figure, terus dia kena kasus, misalnya kasus kasus ya istilahnya mencoreng nama dia gitu kan. Berarti kita di situ kadang berapa komentar orang, oh ini nggak sesuai sama nilai-nilai Islam, ini nggak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia, ini nggak sesuai dengan nilai-nilai ketimuran. Nah, jadi karena memang nilai itu merupakan sesuatu yang udah kita yakini secara mendalam. Ya, oke. Lalu juga ada namanya opini. Ya, opini itu merupakan pernyataan sikap yang spesifik, bersifat situasional dan temporer. Ya. Jadi di saat kita udah mulai menyampaikan sikap kita, nah itu opini. Jadi misalnya kalian tidak, misalnya ada dua mahasiswa A sama B. Nah, si A tidak suka dengan tindakan yang dilakukan oleh B gitu ya. Nah, kapan ranahnya menjadi sikap? Di saat ya si A cuma berpikir atau dia ngerasain oh dia nggak senang ya. Tapi di saat si A udah mulai menyampaikan rasa ketidaksenangannya, nah itu udah menjadi opini. Ya. Nah, lalu sifat itu bersifat evaluatif, berakar pada nilai yang dianut dan terbentuk dalam suatu objek. Jadi memang hubungan antara sikap, nilai, dan opini itu, jadi mereka memang saling ketergantungan, ya, saling berkaitan. Nah, jadi makanya sifat itu sifat itu cenderung evaluatif karena itu akan sangat subjektif dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut dan terbentuk dari suatu objek. Ya. Jadi misalnya kalian dari keluarga yang mungkin orang Indonesia, terus budaya dan nilai-nilai Islam juga kuat gitu ya. Jadi di saat seperti itu tahu gimana ya contohnya ya. Atau gini, waktu saya kuliah di Malaysia, bapak saya itu kan ya saya latar belakang Sumatera Barat. Di bapak ibu saya itu Islamnya kental banget. Nah, waktu saya kuliah setahun pertama, udah jalan setahun, itu orang tua saya datang melihat sebenarnya anaknya kondisinya gimana sih ini di Malaysia. Ya udah, singkat cerita, waktu saya ngambil S2 itu, sebenarnya sebelumnya saya minta izin, saya maunya di UGM. Jadi karena pada tahun 2010 itu ada sebuah riset dan itu jadi berita banget ya, bahwa ada isu ada penelitian di Jogja, katanya 90% mahasiswi di Jogja itu sudah tidak perawan lagi. Nah, itu riset, hasil riset. Nah, padahal dari hasil riset itu pengambilan sampelnya juga nggak benar gitu ya. Nah, tapi karena orang tua saya menilai seperti itu, jadi dia punya sikap dan opini yang negatif terhadap kota Yogyakarta, sehingga dia bilang ya nggak dapat izin lah saya. Akhirnya saya ke Malaysia. Setelah datang ke Malaysia, ya Malaysia itu kan mungkin kita melihat ya juga negara Islam, tapi mereka lebih lebih global.
Karena selain Singapura, Kuala Lumpur itu juga menjadi salah satu tempat transit orang luar negeri buat berpindah ya, buat misalnya orang mau ke Asia Tenggara, biasanya transitnya langsung entah dari KL mau ke Filipina, KL ke mana gitu ya. Nah, ya ternyata bapak saya juga kaget melihat situasi di sana. Karena kan kalau orang Melayunya juga sopan, gitu, pakainya masih sama lah kita. Tapi di saat naik transportasi umum ya orang-orang Chinese, nah itu ya pakaiannya ya tetap aja pakai pakaian dan kaosnya gantung-gantung. Gitu. Jadi ya orang tua saya kaget. Jadi mereka ya ini tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman sebenarnya. Jadi saya juga menjelaskan ya. Justru kalau melihat kayak gini justru lebih parah kondisi di Malaysia dibandingkan di Jogja. Ya mungkin Jogja masih mirip ya budayanya sama kita. Maksudnya lebih Indonesia lah, pakaian orang masih sopan. Ya, nah itu contoh aja. Jadi makanya sifat itu sangat subjektif. Mungkin bagi orang-orang Malaysia juga orang-orang Melayu sana udah biasa aja ngelihat Chinese berpakaian seperti itu karena itu udah apa adanya mereka di sana. Ya, jadi sifat itu memang sangat evaluatif dan sangat subjektif. Ya, sama halnya dengan kita ke Bali gitu ya. Mungkin kalau kita belum pernah punya pengalaman Bali itu culture-nya seperti apa, yang kita lihat cuma pasti yang daerah pantai Bali. Kalau kita ke Bali cuma ke Kuta, nah mungkin mindset kita ya seperti itulah budaya Bali. Padahal ya kalau kita ke Kuta tuh banyak turis ya, banyak bule. Nah, mereka emang pakaian mereka seperti itu. Harusnya kalau kalian mau lihat benar-benar Bali, apakah kalian ke Ubud gitu ya, atau ke daerah lain yang memang itu benar-benar memperlihatkan budaya orang-orang Bali. Nah itu jadi sikap itu sangat evaluatif, bisa berubah sesuai dengan nilai-nilai, opini, dan pengalaman individu. Ya. Oke. Ini masih hitam. Pas ya. Jadi kaitannya dengan persepsi yang juga jelas juga berkaitan. Jadi sikap itu tadi Zidan benar ya, respon kita terhadap suatu stimulus atau fenomena. Nah, kalau kalian masih ingat stimulus itu diterima oleh panca indera, ya. Kita merasakan sensasi dan lain sebagainya, kita melakukan persepsi, dan dari persepsi itu mempengaruhi sikap kita. Nah, sikap ini nanti terlihat lagi dari sisi afektif, kognitif, dan konatif. Ya, tadi saya sudah jelaskan afektif itu apa, kognitif itu apa, konatif itu apa. Ya, jadi sikap itu bisa diperlihatkan, ya sebenarnya pun kadang tidak terlihat karena ranahnya masih ranah individu. Dari sisi afektif, emosi kita, pemikiran kita, dan konatif, jadi bentuk perilaku, bentuk gestur verbal maupun non-verbal kita. Ya, jadi afektif apa? Misalnya kalian ada stimulus, misalnya kalian tiba-tiba lagi di jalan raya, naik mobil, tiba-tiba kalian diserempet sama mobil lain. Nah, bentuk sikap afektifnya apa? Itu adalah perasaan marah kalian, perasaan tidak suka, perasaan ingin membalas dendam. Nah, tapi itu belum dimunculkan dalam bentuk perilaku. Nah, itu afektif. Ya. Nah, kalau bentuk kognitif itu berarti pemikiran kalian. Berarti sikapnya apa? Kalian mencari alasan ini kenapa sih ini orang menyerempet kalian? Apakah ada kalian salah? Apakah kalian melanggar peraturan sehingga ditabrak? Atau memang kalian merasa orang ini yang ngawur nyetirnya? Itu kognitif. Ya. Nah, kalau dari sisi konatif berarti
pemikiran kalian apa ya? Kira-kira ini bentuk respon yang akan kalian munculkan apa ya? Apakah kalian ingin mengejar orangnya? Apakah kalian ingin ya udahlah biarin aja daripada nyari gara-gara nyari ribut capek. Nah, itu konatif. Nah, tapi belum dimunculkan dalam bentuk perilaku ya. Ingat. Tapi belum dimunculkan dalam bentuk perilaku. Jadi masih pemikiran kalian kira-kira saya akan merespon seperti apa nih dalam bentuk perilakunya. Nah, di saat nanti misalnya kalian merespon afektifnya marah, kognitifnya mau, oh saya pengen ngejar orang ini biar tanggung jawab, konatifnya ya sudah dikejar. Nah, munculnya bentuk perilaku kalian tancap gas, kalian kejar tuh yang mepet, kalian berhentiin, kalian stop, kalian debat dari sana, itu udah ada perilaku. Ya, nah ini alur dari stimulus sikap nanti ujung-ujungnya adalah perilaku. Oke, nah terkait afektif, kognitif, konatif, ada yang mau tanyakan dulu? Oke, kalau enggak kita lanjut. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang sikap dan perilaku, nah itu ada dua teori besar yang melatar belakanginya. Nah, ini mungkin juga beberapa teori psikologi yang akhirnya juga diaplikasikan ya di rumpun ilmu lain. Nah, saya nggak tahu di perpustakaan itu gimana, tapi memang beberapa teori ini akhirnya juga digunakan dalam penelitian-penelitian orang-orang di luar psikologi. Ya. Nah, jadi yang pertama itu ada namanya reasoning action theory. Oke. Nah, reasoning action theory ini menyatakan bahwa sikap mempengaruhi perilaku lewat suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan. Ya, jadi namanya aja reasoning action theory. Jadi memang sikap itu dipengaruhi lewat suatu proses pengambilan keputusan yang cukup teliti dan ada alasannya. Berdasarkan pengalaman yang telah dilalui individu, sikap ini mempengaruhi perilaku didasarkan oleh norma subjektif. Ya. Jadi ada dua kunci di sana, ada evaluasi yang teliti dan beralasan, ada pengalaman individu, ada tiga, ada pengalaman individu serta subjektif. Ya. Jadi pasti ada reasoningnya. Ya, jadi sikap akan muncul berdasarkan persepsi individu atas pandangan diri sendiri serta orang-orang terdekat individu terhadap perilaku yang dilakukan. Nah, ini makanya ini akan sangat subjektif, ya. Contoh kasus. Nah, ini hanya sikap, jadinya perilaku. Oke, jadi ini saya nyontohin ke diri saya sendiri lagi ya. Nah, ini saya share pengalaman. Jadi sewaktu saya kuliah di Malaysia itu, pertama kali itu benar-benar pertama kali saya ngerantaunya jauh banget, harus pakai paspor gitu ya. Jadi kalau ke Jakarta itu saya udah sering dulu, cuman kalau ke luar negeri ya ini Malaysia itu adalah negeri pertama yang saya datangin, luar negeri gitu ya. Nah, kalau kalian tahu, mungkin teman-teman yang besar dan tumbuh dan besar di Sumatera Barat lah, ya, bahwa ada stereotip, ada pola berpikir yang apa ya, ketidaksenangan orang-orang Sumatera Barat terhadap etnis Tionghoa, ya. Jadi kalau kalian tahu orang-orang Chinese di sana tuh nggak sebebas
nggak sebebas mereka berinteraksi di Jakarta kayak gini, nggak. Ya, karena lebih ke faktor saingan dagang. Ya, karena kebanyakan orang-orang Sumatera Barat itu berbisnis. Dan memang orang-orang Chinese itu adalah saingan bisnis mereka. Pokoknya orang-orang luar yang masuk ke Sumatera Barat itu Chinese, etnik Batak, ya, sama Jawa lah pasti. Nah, tapi yang agak menjadi isu itu adalah memang orang-orang Chinese, karena mereka punya modal besar dan itu akan jadi saingan dagang. Nah, jadi memang di sana itu Chinese itu cuma hidup di 3 kota, Padang, Bukit Tinggi, sama Padang Panjang. Sisanya di kota lain tuh nggak ada Chinese, nggak ada sama sekali. Nah, mereka biasanya juga berinteraksi di pecinaan, jadi cuma di ada namanya, di Kota Padang tuh ada kampung pecinaannya, Bukit Tinggi juga ada. Ya. Nah, singkat cerita, ternyata karena saya tumbuh dan lahir di kampung, jadi mindset itu pun juga ada di pikiran saya. Ya, jadi ada kayak sensi gitu lah. Jadi ada kayak sedikit rasa sensitif dan sedikit rasa persaingan lah, ya. Nah, lalu singkat cerita waktu saya di Malaysia itu saya pernah apa namanya juga kita orang Indonesia itu kan senangnya ngumpul. Teman-teman lagi sidang di support gitu ya. Misalnya kita lagi ada teman-teman ujian proposal. Mungkin kalau nanti kalian udah nggak pandemi, udah offline itu kelihatan banget. Teman-teman temennya si A ujian, kalian nungguin di luar mensupport gitu ya. Atau bahkan pengen lihat. Nah, jadi waktu itu saya pengen lihat teman saya itu di Fakultas Hukumnya ujian tesis. Nah, saya pengen tahu sebenarnya bentuk ujian di kampus sana tuh kayak gimana sih, apa bedanya sama di Indonesia. Nah itu awal-awal saya kuliah lah. Nah, yang bikin zonk adalah, namanya kita baru-baru kuliah di sana, saya masih familiar banget pakai jeans, gitu ya, terus atasannya pakai batik atau pakai celana chinos. Tapi batik banget, jadi kelihatan banget lah saya tuh orang Indonesia datang ke fakultas orang. Nah, ternyata di fakultas hukum itu banyak banget di sana Chinese, terus kebetulan mereka lagi kayak ada praktikum gitu lah, jadi pakai baju-baju rapi banget, hitam putih, terus pakai jas gitu ya. Terus saya lewat sama 2 orang teman Indonesia saya, 1 orang Jawa, 1 orang Palembang. Nah, tiba-tiba saya papasan dengan anak-anak S1, masih bocah sih dia, S1, terus papasan, pas dia papasan itu dia ngomong nyeletuk lah. Dia ngomong, "Who is this student?" dengan raut wajah yang kayak jijik gitu. Jadi raut wajahnya agak jijik. "Who is this student?" 2 teman saya cuma noleh. Kalau saya udah tersulut, saya balik arah, saya kejar, gitu kan. Kerah bajunya saya pegang. Terus intinya saya ngomong, maksud lu ngomong gini apa? Serendah itukah saya? Gitu. Dengan ekspresi wajah kamu. Dia takut. Terus saya lihat kartu mahasiswanya kan, di sana kan kelihatan, kartu mahasiswa S3, S2, S1 itu beda. Ternyata dia masih mahasiswa S1. Terus saya bilang, please respect people older than you. Jadi mohon hargai orang yang lebih tua. Saya mahasiswa master di sini, kamu masih mahasiswa S1. Nggak perlu memperlihatkan ngomong gitu, cukup di hati aja. Saya bilang, nggak usah ngomong. Saya pegang kerah. Nah, untung nggak ketahuan sama pihak kampus, kalau nggak berlari saya. Cuman saya udah terlanjur emosi. Nah, terus teman-teman 2 orang teman saya tuh bertanya, kok reaksi lu kayak gitu banget sih? Nah, itu makanya tadi ada reasoning action theory di sini, karena kemungkinan kedua orang teman saya itu tidak tumbuh kembang di Sumatera Barat dan dia tidak bisa merasakan begitu sensitifnya pemikiran orang-orang Sumatera Barat terhadap orang Chinese. Ya. Nah, itu contoh reasoning action theory. Jadi
ada norma subjektifnya, terus ada pengalaman individu yang negatif. Jadi itu mempengaruhi perilaku kita. Ya, nah, tapi norma subjektif ini makin lama makin pudar ya, karena saya juga menilai akhirnya tidak semua orang Chinese juga kayak gitu. Akhirnya saya juga banyak punya teman Chinese di sana, dan banyak juga kok yang baik gitu. Jadi banyak hal yang bisa saya ambil, saya pelajari dari kebiasaan mereka. Oke, ya. Jadi dari reasoning action theory ini ada beberapa poin yang penting. Di sini dia bilang sikap dan perilaku individu itu dipengaruhi oleh pengalaman, beralasan, dan sangat subjektif. Nah, tapi yang lebih populer lagi itu ada namanya planned behavior theory. Jadi ini pengembangan dari reasoning action theory. Ya, jadi ada beberapa poin yang mirip ya. Sini yang bilang teori planned behavior menjelaskan bahwa perilaku terbentuk karena adanya intensi dan niat. Ya, ingat ini bukan Bang Napi ya. Perilaku muncul karena ada niat, tapi karena kesempatan bukan. Ya, nah niat itu dipengaruhi oleh attitude toward behavior, sikap terhadap perilakunya, norma subjektif, dan norma subjektif ini juga ada tadi ya, sama kontrol perilaku, jadi perceived behavior control. Jadi ini yang tidak ada di reasoning action theory. Ya, kurang lebih ini adalah bagian teori of planned behavior. Ya, jadi sebelum seseorang muncul perilakunya, nih, nah sebelum muncul behaviornya, nah itu ada atensi dulu, niat. Nah niat itu dipengaruhi oleh sikap kita, subjektif norma subjektif, sama perceived behavior control. Nah, ini dia. Nah, dari mana saya tahu ini ilmu lain ternyata juga banyak. Jadi setelah saya baca beberapa penelitian, ternyata banyak orang ekonomi, bahkan orang-orang teknik sipil, arsitektur, teknik industri juga pakai ini. Ya, jadi saya pernah datang ke konferensi ilmiah nasional gitu, temanya transportasi, karena riset saya kan di psikologi lalu lintas. Nah, ternyata yang banyak ikut tuh orang-orang teknik sipil. Ya, jadi beberapa riset dia itu seperti ini. Kalau psikologi itu kan risetnya perilakunya, sementara orang-orang teknik itu kan biasanya membuat suatu membuat infrastruktur tertentu efektif atau enggak. Nah, biasanya kan kayak gitu. Nah, cuman ternyata mereka juga tertarik melihat perilaku ini untuk efektivitas infrastruktur yang mereka bikin. Nah, jadi mereka meneliti waktu itu pengaruh efektivitas penggunaan e-money, ya. Jadi kayak kartu tol Transjakarta itu terhadap efisiensi kepadatan penumpang di halte busway, ya, di halte Transjakarta. Jadi mungkin dulu waktu kalian masih ada transisi ya, dulu kan Transjakarta tuh bisa dibayar pakai uang. Nah, sekarang kan udah mulai semua pakai kartu. Nah, jadi penelitiannya dilakukan pada masa transisi itu kan ada tuh yang kalau kita udah punya kartu, lewat masuk busway-nya sebelah kanan, kalau bayar sebelah kiri. Jadi efektivitas waktunya yang dinilai. Nah, jadi penelitian orang-orang tekniknya kayak gitu. Nah, tapi setelah dibahas, ternyata ada perilakunya nih. Kenapa akhirnya tidak efektif orang waktu itu pakai beli kartu tap e-money atau tap cash atau Breezy dan lain sebagainya. Satu, ternyata orang Indonesia itu di saat ada hal-hal baru atau di saat mereka sudah cukup nyaman dengan cara lama, biasanya mereka lebih prefer itu dibandingkan ada hal baru. Ya, nah ada di sini nih
perceived behavior control. Nah, terus ada attitude, subjective norm itu kayak ini. Mereka punya pandangan apa iya benar, terutama kaum-kaum yang tua ya, misalnya di sini mereka agak sulit bukan dalam hal memakai kartu, tapi waktu itu tidak semua orang familiar atau punya dengan internet banking buat ngisi saldonya. Ya, ngisi saldo itu harus ke Indomaret atau ke mana-mana lah. Ya, nah itu bagi orang-orang yang usianya tua itu agak merepotkan. Menurut mereka ribet. Nah itu subjective norm. Ya, mungkin contoh yang lebih detail saya ingin share screen yang lainnya. Oke, ini contoh ya. Nah, ini contoh. Gambarnya sama yang tadi. Nah, dia akan bahas apa sih attitude, apa sih subjective norm, apa sih perceived behavior control. Oke, yang pertama di sini attitude. Mungkin saya perbesar. Oke, nah di sini dia bilang bahwa your attitude towards a behavior will affect how likely you are to perform that behavior. Jadi attitude di sini memperlihatkan sikap terhadap sebuah perilaku itu akan memberikan efek seberapa suka kamu untuk memunculkan perilaku tersebut. Nah, jika kamu yakin perilaku yang kamu munculkan itu memberikan dampak positif, maka pasti kamu akan sering melakukan perilaku tersebut. Begitu juga sebaliknya, gitu ya. Nah, in short, jadi attitude itu akan dijawab dengan pertanyaan, what do I think? Menurutmu itu positif atau negatif? Itu attitude. Ya, jadi sebelum memunculkan sebuah perilaku, sikap ini akan menilai ini baik atau buruk nggak buat kamu. Ya, jadi munculnya sebuah sikap pasti ada unsur attitude. Jadi pasti ada unsur penilaian baik atau tidaknya perilaku tersebut bagi kamu. Ya, oke, itu attitude. Terus yang kedua itu ada subjective norm. Ya. Nah, subjective norm look at what others in your social circle. Jadi subjective norm ini sangat dipengaruhi oleh circle sosial kita, interaksi sosial kita. Ya, di sini dia bilang, in short, subjective norm itu akan menjawab orang lain bakal mikir apa ya tentang ini. Nah, ya. Jadi kalian pasti berperilaku, pasti juga mempertimbangkan kira-kira orang lain kalau ngelihat kita seperti itu bakal mikir kayak gimana ya. Nah, ini dia. Ya, jadi kalian akan memunculkan sebuah perilaku, pertama pertimbangan kalian itu positif atau negatif. Yang kedua, orang lain akan berpikir apa ya terhadap kita. Nah, itu subjective norm. Yang ketiga, itu ada perceived behavior control. Nah, ini dia. Nah, di sini dia bilang, kira-kira can I do it? Gitu ya. Jadi, apakah mungkin nggak ya saya melakukannya? Apakah saya punya sumber daya nggak ya untuk memunculkan perilaku tersebut? Nah, perceived behavior control. Nah, jadi makanya teori ini sangat komplit, sangat sering digunakan karena munculnya sebuah perilaku itu dinilai dari tiga hal ini. Sikap kita, apakah baik buruk, terus subjective norm, apakah orang lain akan berpikir seperti apa, jadi pertimbangan kita terhadap pemikiran orang lain. Yang ketiga, kemampuan kita, jadi kita bisa menilai diri kita, mungkin nggak kita melakukan itu, kita punya sumber daya nggak. Nah, sementara yang intention ini adalah niat. Jadi setelah kita punya tiga hal ini, muncullah niat kita. Kita mau memunculkan perilaku itu atau tidak.
Oke, sebentar ya. Oke, ya. Nah, ini ada contoh. Nah, ya, ini ada contoh. Ya. Sorry ya dalam berbahasa Inggris ya, semoga ini juga membuat kalian lebih serang baca bahasa Inggris. Jadi retail store, jadi sebuah toko retail, ya. Jadi kayak apa? Apa ya? Misalnya kayak H&M, Uniqlo, atau apa lagi? Matahari Department Store. Nah, itu kan bisnis retail. Baru saja melaunching bisnis online store-nya, ya. Jadi ada sebuah toko retail baru saja launching toko online-nya. Nah, while the intention is that people move from buying online, jadi setelah mereka launching, mereka berharap para pelanggan mereka mulai berpindah nih belanjanya dari offline ke online. Nah, tapi nobody is behaving this way. Jadi ternyata nggak sesmooth yang dikira. Jadi ternyata nggak banyak atau bahkan cenderung sedikit orang yang akhirnya belanja online. Jadi akhirnya si retail store ini bikin survei. Ya, jadi kayak mereka melakukan wawancara, open-ended question, jadi mereka nanya ya surveinya kepada customer mereka tentang online shopping. Oke. Nah, dari hasil survei itu mereka menemukan pertama attitude. Attitude-nya apa di sini? In the survey, people share their attitude toward online shopping. Some customer understand the convenience shopping online. Jadi sebagian customer paham pentingnya belanja online, ya kemudahan yang mereka dapat. Nah, sebaliknya, sebagian customer juga pengen langsung belanja karena mereka menunggu lama ada delivery apa dulu itu mereka nggak suka, ya. Nah, many of other customer are older and believe it is not safe to use credit card online. Jadi ini kan sikap tadi, ya sikap itu kan ini suka atau tidak suka, aman atau tidak, ya bahagia atau enggak. Di sini kelihatan sikap para customer-nya, ya sebagian senang, sebagian nggak sabar karena ada delivery itu memakan waktu, tapi sebagian customer yang lebih tua punya keyakinan, oh kalau belanja online store kan pakai kartu kredit, kok rasanya nggak aman ya, datanya bisa hilang atau apa, tidak seaman mereka langsung gesek di toko. Nah, ini attitude-nya. Lalu ada subjective norm, ya. Nah, the respondents say their friend and family who have tried shopping online have not had problem with making a purchase. Respondent note that their younger friend actually prefer to buy online. Jadi gini, dari subjective norm ini kan tadi saya jelaskan bahwa orang-orang di sekitar customer itu punya pendapat nggak, ya. Jadi orang-orang di sekitar kita gimana perilakunya. Di sini dia bilang bahwa teman-teman mereka, keluarga mereka dari si customer yang nyobain belanja online itu nggak ada kesulitan, ya. Bahkan keluarga atau teman-teman mereka yang cenderung usia lebih muda lebih prefer belanja online dibandingkan teman-teman mereka atau keluarga mereka yang usia lebih tua. Nah, ini subjektif. Lalu ada perceived behavior control yang di bawah. Di saat mereka nanya kendala belanja online, customer yang usianya lebih tua kebingungan sama penggunaan teknologi, ya.
Jadi wajar orang-orang, mungkin kalian ngajarin orang tua kalian belanja online juga bingung. Mungkin pas awal-awal pandemi ya, kalau sekarang mungkin orang tua kalian bahkan lebih canggih belanja online ya. Nah, ini katanya yang lebih tua kebingungan menggunakan teknologi. Terus ada beberapa yang temukan juga, beberapa some people like to touch and inspect. Jadi beberapa orang ternyata lebih prefer megang, terus nyobain barangnya, dan mereka tidak aware ternyata toko ini udah punya online store-nya. Jadi ada tidak apa ya, tidak apakah kurang iklan, kurang publikasi terkait online store. Oke. Intentionnya in the survey, many customer highlight that would like to use the online store but have done yet simply because they found little overwhelming. Jadi customer itu sebenarnya mau pakai, tapi mungkin butuh penyesuaian dan agak ribet, terutama bagi customer yang udah tua. Ya. Nah, conclusion-nya apa? Jadi akhirnya si toko retail ini membuat kesimpulan bahwa customer yang belanja menggunakan kredit card secara offline nanti akan dibantu menginput datanya secara online. Jadi mereka nggak ribet lagi masukin data nomor kredit card-nya. Nah, untuk membantu meningkatkan awareness dari customer, nanti in-store checkout di kasir, nanti ada iklan-iklan atau spanduk bahwa kita udah buka online loh. Ya. Oke, terus di tiap-tiap gerai itu ada pegawai yang akan menjelaskan tentang online store-nya. Nah, ini mungkin yang bisa diimplementasikan dari kasus toko retail ini. Ya. Nah, itu adalah contoh penggunaan teori plan of behavior dalam ini ekonomi ya. Nah, jadi memang ini sampai sekarang sih kalau kita nanya alasan munculnya sebuah sikap dalam sebuah riset, nah kebanyakan orang pakai teori plan of behavior. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu silakan. Kalau ada yang rasanya kurang ngerti terkait ini, ditanyain aja. Oke, nah biar kalian lebih paham terkait teori of planned behavior, nah nanti saya akan ngasih tugas pertama buat kalian ya. Nanti di akhir kuliah saya jelaskan. Oke, kita lanjut. Oke, nah ini sepertinya sudah pernah saya tanyakan ke kalian ya. Kira-kira apa opini kalian? Siapa yang mau beropini setelah melihat gambar ini? Silahkan. Satu orang. Dua orang. Nah, ada yang punya pendapat? Silahkan. Gambarnya itu Pak, apa menjelaskan Pak Soekarno lagi bacain teks proklamasi. Oke, itu penjelasan ya. Jadi maksudnya
Ines kasih tahu ini pendapatnya Pak Soekarno lagi membacakan teks proklamasi. Oke, ada lagi Ines pendapat kamu? Udah itu aja. Ya, oke, satu orang lagi silakan. Oke, yang cowok silakan yang cowok. Oke, nggak ada yang punya pendapat? Oke, kalau enggak saya tunjuk ya. Oke, ada yang mau berpendapat dulu nggak? Sebelum saya tunjuk nih. Tes Oh iya, silakan, Pramudia. dari gambar tersebut, Soekarno merupakan pahlawan Indonesia yang memiliki jiwa nasionalisme yang sangat tinggi, Pak. Oke, apa alasannya kamu berpendapat kayak gitu, Pramudia? Alasannya apa? Ya, hilang, Pramudia. Oke, Pramudianya kayaknya ada kesulitan. Mungkin yang lain, silakan. Atau orang. Oke, saya tanya. Gerald atau Gerald? Iya, Pak. Nah, apa pendapat kamu, Gerald? Pendapat saya eh, itu seorang proklamator yaitu Insinyur Soekarno yang sedang membacakan teks proklamasi di depan orang banyak. Oke. Nah, itu penjelasan dari gambarnya. Pendapat kamu apa? Kayak tadi Pramudia bilang, oh ini pahlawan revolusi, apa nasionalis yang besar. Dia pasti punya alasan kenapa menyebutkan itu. Sekarang yang saya minta pendapat kamu, bukan ini kegiatan apa. Kan? Yang saya tanya pendapat kamu melihat gambar ini apa. Apapun, boleh. Bahkan hal yang mungkin menurut kamu yang terlintasnya di kepala kamu, kamu sampaikan. Contoh Tentang misalnya, wah foto ini, jadi kenapa, Pak? apapun boleh kamu sampaikan contoh ya misalnya, wah ini jadul Pak, fotonya masih hitam putih, ya boleh-boleh aja, Oh, boleh. Oh, oh misalnya itu di belakang celananya nggak slim fit Pak, ya boleh-boleh aja, silakan apapun. masih masih vintage habis ya, Pak. Oke, vintage habis. Kamu melihatnya dari mana? Dari segi pakaian, Pak. Pakaian. Mungkin mic-nya juga ya. Iya. Itu vintage banget tuh. Ya. Oke. Oke, thank you. Yang lain gitu ya. Nah, jadi mungkin saya nggak minta tema besarnya, tapi dari gambar ini kalian punya opini apa? Ya, contoh lagi nih, contoh. Karena opini itu biasanya kan berakar dari sikap, sikap itu subjektif kalian masing-masing. Ini contoh saya ngasih opini ya. Satu, saya agak masih ingat pelajaran sejarah nggak sih? Saya lupa kayaknya waktu proklamasi itu ada siapa Laksamana apa Meida ya. Siapa sih yang ngasih izin? Jangan-jangan ini nih orangnya. Ini komentar saya. Ya kalau kalian masih ingat pelajaran sejarah kan waktu itu akhirnya diizinin terus
Soekarno sama Pak Hatta dan teman-temannya dikawal, ditemenin sama siapa gitu, Laksamana siapa gitu yang dari Jepang, jangan-jangan ini orang ini. Nah, itu opini saya. Terus yang kedua misalnya, nah ini opini subjektif ya. Nah, opini subjektif ini juga berasal dari nilai-nilai ya. Jadi kalau saya lihat ponakan saya misalnya dia di Bogor gitu ya, kan juga ada sekolah, ada pelajaran bahasa Sunda. Nah, di Sumatera Barat juga ada tuh belajar budaya alam Minangkabau ya. Nah, di situ saya pernah baca bahwa pola pikir para pahlawan nasional, terutama yang berasal dari Minang, itu adalah mereka orang-orang pemikir, ya. Mereka tidak suka tampil di depan umum. Mereka lebih senang mensupport, menyumbangkan ide, dan idenya dipakai sama orang lain. Nah, di sini saya lihat, nih ada Pak Hatta di belakang. Dari dulu waktu kecil saya bertanya kenapa Pak Hatta nggak jadi presiden ya, bukan beliau yang jadi presiden. Gitu saya mikir. Ternyata memang filosofis orang Minang itu seperti itu. Gitu. Nah, makanya melihat gambar ini saya semakin meyakinkan saya, dia adalah orang yang membackup Pak Karno untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, itu akhirnya opininya subjektif ya. Oke, kalau gambar ini terlalu berat, kita ganti gambar yang lain. Nah, ada yang punya opini, silakan. Saya nggak minta penjelasan ini gambar apa dan gimana, tapi apa pendapat kalian melihat gambar ini? Saya Pak, Ya, silakan. Ya, Pak. menurut saya, opini saya, gunungnya itu gunung langka karena sekarang untuk gunung yang mempunyai es di puncaknya itu sudah sangat langka gitu, Pak. Oke. Terima kasih, Dava. Oke, ini saya berusaha membaca sikap dari Dava ya, karena memang ternyata ini penilaian subjektif yang Dava berikan itu berdasarkan mungkin global warming dan kondisi perubahan iklim sekarang ya. Ini memang ternyata udah banyak nih gunung-gunung es tuh sekarang udah mencair esnya. Oke, makanya dia beropini ini gunung langka nih, atau gunung yang memang udah ketinggiannya tinggi banget nih. Ya. Oke, thank you Dava. Yang lain silakan. Suasana desanya damai, tenang, sejuk. Oke, sejuk. Oke. Nah, kenapa Fauzan kamu berpikir kayak gitu, Fauzan? Terlihat dari pemandangan, dan yang paling itu di sini itu tidak ada keramaian yang padat gitu. Di sini cuma ada hutan perkebunan ladang. Oke. Jadi Fauzan berpikir bahwa kayaknya lebih aman, tentram, damai gitu ya tinggal di sana. Gitu ya. Oke. Mungkin sudut pandangnya melihat ya kayaknya Fauzan butuh liburan kali ya. Nah, untuk menenangkan diri kayaknya enak di tempat ini. Ya. Oke. Nah, ini kita lanjut. Ini udah chat. Oh ya, baik. Oke, ini ada struktur sikap ya. Tadi saya sudah menjelaskan komponen kognitif, afektif, konatif. Apa yang ada dalam komponen kognitif itu adalah kepercayaan pada objek, pemahaman, dasar-dasar pengetahuan kita, dasar penilaian kita.
dasar pemahaman terhadap pengalaman. Makanya tadi contoh tadi si Dava bilang, oh itu gunungnya adalah gunung langka karena jarang aja sekarang gunung yang dulunya salju sekarang udah nggak ada lagi. Nah itu mungkin ada dasar pengetahuan, pemahaman, ya dari suasana sekarang. Nah itu kognitif. Intinya apapun yang berada dalam pemikiran kita, ya baik pengalaman, penilaian, dan pengetahuan. Oke, kalau afektif itu emosional subjektif seseorang. Jadi perasaannya, rasa suka atau tidak, ya. Terus jadi unsur-unsur perasaan kita. Nah itu mempengaruhi dari sikap. Ya, seperti tadi mungkin Fauzan bilang, oh kayaknya apa namanya, sepertinya itu adalah desa di pegunungan, kayaknya damai, tentram, sejuk, gitu ya. Nah, jadi selain ada faktor kognitif, ada faktor afektifnya di sana. Perasaan senang, menenangkan, damai, itu komponen afektif. Oke. Oke, sebentar ya. Saya ingin minta. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya ada komponen konatif, jadi itu lebih ke kecenderungan perilaku, bentuk tingkah, bentuk tindakan yang dimunculkan dari sikapnya. Ya, jadi ini adalah hasil dari proses kognitif dan afektif seseorang. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi, memang komponen konatif ini lebih cenderung dekat ke perilaku. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa saja yang membentuk sebuah sikap? Nah, ini sepertinya dari tadi kita udah bahas ya. Jadi ada pengalaman pribadi, pengaruh orang lain, pengaruh kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan, agama, emosional. Nah, itu semua mempengaruhi pembentukan sikap. Ya, jadi kenapa sikap saya seperti A, B, pasti dipengaruhi pengalaman saya waktu kecil, ya, cara didik orang tua, pengaruh keluarga, budaya, media massa, lembaga pendidikan, ya, pengaruh latar belakang pendidikan saya S1 atau S2 atau S3, agama saya, gitu ya. Nah, itu mempengaruhi. Ya, jadi di saat nanti disajikan suatu gambar, pasti orang akan punya opini yang berbeda-beda, ya, mempunyai sikap yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Ya, contoh waktu saya cerita tentang gempa, di saat saya merasakan gempa, ya, karena pengalaman saya, ya, budaya dan mungkin pengaruh orang lain di sekitar, ya. Saya melihat, terutama pengalaman saya, kalau ada gempa dikit, akhirnya perilaku yang muncul adalah saya langsung kabur, menyelamatkan diri. Saya adalah orang tercepat yang akan kabur. Nah,
juga ada teman saya yang karena saking traumanya, kalau dia udah gempa, itu dia nggak bisa, badannya itu stuck. Ya, dia diem aja nggak bisa ngapa-ngapain. Itu juga ada. Nah, jadi memang apapun sikap dan perilaku yang kalian munculkan sekarang itu sangat dipengaruhi oleh hal ini. Ya, jadi masing-masing dari kalian sangat dipengaruhi oleh ini. Oke. Nah, hubungan sikap dan tingkah laku atau perilaku nah, biasanya situasi seringkali mencegah seseorang mengekspresikan sikapnya. Ya, contoh misalnya Anda tidak suka sama presiden, namun Anda mendapat kehormatan untuk menerima penghargaan sebagai warga teladan dan memperoleh hadiah 1 miliar. Dijamu makan malam di sana. Apa reaksi Anda? Nah, ya bisa jadi tetap datang, kan? Karena kalian dapat hadiah lah 1 M, siapa yang nggak mau, ya? Nah, ini situasi yang membuat seseorang berusaha menahan sikapnya dan mengubah tingkah lakunya. Ya, jadi misalnya apalagi ada acara apa gitu ya di angkatan kalian, di angkatan 2021, ada acara party misalnya, terus saya tahu si A itu senang banget sama party, senang banget sama apa ya, senang banget sama suasana pesta. Nah, oh dia udah punya sikap, saya akan datang ke pestanya nanti, pokoknya datang. Nah, tapi H-2 ternyata dia niatnya untuk datang berubah. Karena apa? Misalnya ada yang datang atau apa, sehingga males Itu aspek situasi. Nah, yang kedua itu ada aspek sikap itu sendiri. Jadi semakin kuat sikapnya, semakin besar dorongan untuk mengekspresikan bentuk perilakunya. Jadi memang semakin kuat motivasi kalian untuk sikapnya muncul, biasanya mau apapun yang terjadi, kalian nggak peduli, kalian tetap akan memunculkan perilakunya. Jadi ini adalah dua aspek yang mempengaruhi hubungan sikap dan tingkah. Nah, ini rujukan saya hari ini. Oke, mungkin sekian aja materinya. Ya. Oke, nah tadi kita udah sempat membahas tentang theory of planned behavior. Ya, nah jadi saya akan memberikan ke kalian tugas pribadi di kumpul hari Senin depan. Ya, walaupun itu tanggal merah, tetap kalian kumpul aja. Detail tugasnya nanti setelah ini saya buatkan di layar ya. Apa yang harus dilakukan, dibuat di mana, dan lain sebagainya. Tapi kurang lebih nanti tugasnya adalah kalian bisa ceritakan sebuah perilaku yang kalian munculkan. Ya, misalnya dulu, ini pengalaman kalian aja. Jadi misalnya, apapun pengalamannya boleh, pengalaman buruk, pengalaman bahagia, pengalaman membanggakan, apapun boleh. Jadi misalnya, saya memunculkan perilaku misalnya apa ya? Oh, saya akhirnya memilih mendaftar di prodi PDSI di Universitas Yarsi. Nah, kalian analisa itu berdasarkan teori plan of behavior, ya. Kalian analisa berdasarkan itu tadi. Nah, jadi behavior-nya adalah kalian akhirnya mendaftar ulang di prodi PDSI di Universitas Yarsi. Kalian jelaskan dari sisi attitude kenapa, dari sisi subjective norm kenapa, dari sisi perceived behavior control kenapa, sehingga intentionnya seperti apa, dan akhirnya kalian memutuskan untuk mendaftar. Satu atau kedua, misalnya ada bentuk lagi nggak, misalnya
Pak, saya pernah memukul orang lain, misalnya kalian jelaskan perilakunya. Saya pernah eh, eh, berantem dengan orang lain sampai adu jotos, misalnya. Ya, nah, terus kalian bisa jelaskan dari sisi attitude apa? Kan masih ingat nggak tadi attitude itu kan eh, ini baik atau buruk nggak saya lakukan, ya. Subjective norm itu kira-kira orang-orang di sekitar saya punya pendapat apa kalau saya melakukan hal tersebut, ya. Nah, kalau perceived behavior control itu ini memungkinkan nggak saya lakukan. Ini kalian buat penilaiannya berdasarkan teori prime behavior. Jadi kalian bisa merenungkan, merefleksikan diri lagi, kira-kira kenapa ya waktu itu saya pukul orang ini. Dari segi sikap mungkin kalian bisa jelaskan, oh saya merasakan emosi, saya merasa tersinggung, saya merasa di harga diri saya diinjak-injak. Di situ saya menilai, oh ini sepertinya nggak ada masalah kalau saya mau mukul orang ini. Terus dari subjective norm, mungkin di sekitar itu waktu itu situasi crowded, orang lagi rame dan mobil saya juga diserempet sama dia sehingga akhirnya kalau melihat situasi tersebut ya fine-fine aja orang lain saya memukul dia. Oh, ada korban kecelakaan lainnya di depan saya gara-gara mobilnya saya ditabrak, adanya tabrakan beruntun di depan. Gitu. Mobil di depan juga marah-marah sama orang paling belakang. Ya udah, akhirnya saya juga ikutan marah dan nonjok. Terus perceived behavior control. Jadi misalnya, ya waktu itu situasi ricuh, mobil udah berhenti, saya nggak nyetir lagi sehingga ya fine-fine aja, memungkinkan untuk saya turun dan marah-marah, akhirnya memukul gitu. Ya, nah itu kalian jelaskan seperti itu. Itu aja yang mau saya tugaskan kalian. Jadi karena kita ada hampir 55 orang, berarti saya akan ada 55 kasus pengalaman perilaku yang muncul dan nanti dianalisa berdasarkan teori of planned behavior. Ya, kurang lebih sudah jelas ya tugasnya ya. Nah, jadi saya nggak minta tugas yang kalian harus nyari bahan apa enggak. Jadi kalian analisa aja, oh saya pernah melakukan A, B. Nah, dari sudut pandang teori of planned behavior itu seperti apa. Ya, oke. Kalau kalian masih belum paham tentang teori of planned behavior, cari aja di Google kayak contoh kasus saya tadi itu banyak banget. Apa itu attitude dari planned behavior, subjective norm itu apa, perceived behavior itu apa. Ya. Nanti detailnya dibuat di mana, terus dikumpul paling lambat jam berapa itu saya upload di layar. Ya. Oke, ada pertanyaan terkait tugas? Oke, kalau tidak, nanti detail tugasnya saya upload lagi ya. Insya Allah langsung setelah kelas ini saya bikin detail tugasnya. Cukup sekian dari saya hari ini. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq